warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Latifah Zahra dengan NIM 240105040382. Aku dari jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2024 kelas C. Jadi video ini aku buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang dosen pengampunya adalah Ibu Kamila Windiani Putri. Jadi video ini aku akan menjelaskan tentang SPT, yang mana SPT adalah surat untuk kita melaporkan pajak. SPT adalah surat pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak atau membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan. SPT terbagi menjadi dua. Ada SPT massa yang biasanya dilaporkan setiap bulan, ada SPT tahunan yang biasanya dilaporkan setiap 1 tahun sekali. Video kali ini akan lebih fokus membahas untuk SPT tahunan. Ada dua jenis SPT tahunan. Yang pertama, SPT tahunan untuk orang pribadi dan SPT tahunan untuk badan. Untuk subjek keduanya jelas berbeda, yang mana subjek untuk SPT tahunan orang pribadi adalah orang pribadi dalam negeri yang memiliki NPWP atau orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan entah dari bekerja atau hal lainnya. Sedangkan subjek untuk SPT tahunan badan yaitu adalah badan usaha yang memiliki NPWP seperti PT, firma, CV, dan lain-lain, atau BUT, Badan Usaha Tetap. Batas waktu keduanya pun ikut berbeda, yang mana SPT tahunan pribadi batasnya adalah di tanggal 31 Maret, sedangkan SPT tahunan badan batasnya adalah 30 April. Dasar hukum dari SPT tahunan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Adapun fungsi dari SPT yaitu ada 3 fungsi, ada fungsi pelaporan, fungsi pengawasan, dan fungsi penetapan hukum. Tujuan dari SPT tahunan ini adalah yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, kebijakan fiskal dan perencanaan, pengelolaan pajak seperti keterlambatan bayar pajak, dan pemenuhan hukum wajib pajak. Cara pemungutan pajak atau pelaporan pajaknya ada 3, yaitu Self-Assessment System, Official Assessment System, dan Withholding Assessment System. Jadi, Self-Assessment System itu adalah sistem yang dimana wajib pajak pribadi yang melaporkan, membayarkan, dan menghitung sendiri atas pajaknya. Sedangkan Official Assessment System adalah sistem di mana Fiskus yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Sedangkan wajib pajak membayar pajak sesuai nominal yang ditetapkan oleh Fiskus tadi. Selanjutnya ada Withholding System. Sistem di mana ada pihak ketiga sebagai pemotong dan pemungut pajak. Wajib pajak hanya akan menerima gaji yang sudah dipotong pajak. Nah, kalau di Indonesia kita lebih sering menggunakan self-assessment system. Tarif pajak yang digunakan biasanya tarif pajak progresif pasal 17 dan tarif pajak rata-rata atau TER. Yang mana tarif pajak progresif pasal 17 itu pakai persentase, ada 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Untuk formulir SPT tahunan pribadi itu ada beberapa, 1770 SS, 1770S, dan 1770 saja. Untuk SPT tahunan badan formulirnya ada 1771. Untuk kriteria masing-masing formulir akan aku jelaskan berikut ini. Yang pertama ada formulir 1770 SS, di mana formulir ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kriterianya adalah orang yang berpenghasilan kurang dari 60 juta per tahun, hanya dari satu pemberi kerja, tidak punya usaha atau pekerjaan bebas, dan tidak ada penghasilan lain misalnya dari sewa, usaha, dan lain-lain.
Selanjutnya ada formulir 1770S. Ini juga digunakan oleh wajib pajak orang pribadi. Kriterianya penghasilan lebih dari 60 juta per tahun, bisa dari satu atau lebih pemberi kerja, tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas, boleh punya penghasilan lain misalnya dari bunga dan hadiah. Formulir 1770 yang ini juga digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang kriterianya memiliki usaha sendiri atau pekerjaan bebas. Contohnya, pedagang, freelance, dokter, dan konsultan. Bisa juga punya penghasilan lain selain usaha, penghasilan dari dalam atau luar negeri. Formulir 1771 yang ini digunakan oleh wajib pajak badan yang kriterianya perusahaan atau badan usaha seperti PT, CV, firma, dan lain-lain. Yang ini juga digunakan untuk melaporkan pajak penghasilan badan. Lalu, bagaimana untuk surat-surat yang diperlukan untuk SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan? Maka akan aku jelaskan pada berikut ini. Nah, kalau surat-surat untuk SPT orang pribadi itu perlu NPWP, bukti potong PPh 21 jika gaji kamu sudah dipotongkan, terus KTP, kartu keluarga jika ada perubahan status, buku tabungan atau rekening di mana mencantumkan saldo akhir tahun, daftar harta seperti rumah, kendaraan, tabungan, dan investasi, daftar utang seperti KPR, cicilan, dan lain-lain, NPWP pasangan jika sudah menikah, atau pisah harta. Sedangkan surat-surat SPT badan itu ada NPWP badan, akta pendirian dan perubahan terakhir, laporan keuangan yang memuat neraca, laba rugi dan catatan atas laporan keuangan, rekap omset penjualan, bukti potong dan pungut pajak seperti PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 4 ayat 2 atau bukti sektor pajak di link PPh Pasal 25, PPh kurang bayar jika ada, SPT masa PPN jika dia PKP, faktur pajak keluaran dan masukan, daftar aset dan penyusutan, daftar pemegang saham. Selain itu, ada juga sanksi jika kita terlambat lapor, yaitu untuk SPT tahunan orang pribadi denda sebesar 100.000. Berlaku meskipun SPT-nya nihil, sedangkan SPT tahunan badan dendanya 1 juta. Dan untuk sekarang, jika ingin melaporkan pajak, hanya perlu ke aplikasi Cortex untuk melaporkan pajak itu sendiri, jadi tidak perlu lagi manual ya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang SPT tahunan. Maka cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat belajar pajak again dan sampai jumpa di semester 4. Kals, ini sudah UAS. Bye-bye.